Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 4, demikianlah dikatakan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan yang begitu berat, dan ketika kita menghadapi suatu persoalan yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, dan bahkan pergumulan itu datangnya silih berganti dan tidak ada habis-habisnya. Terkadang kita mulai jenuh, terkadang kita mulai merasakan bahwa sulitnya mencari pertolongan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita masuk ke dalam hati yang sudah tidak ada lagi keyakinan atau yang disebut dengan tawar hati, maka firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, kuatkanlah hati dan janganlah takut. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa setiap pergumulan itu pasti akan datang silih berganti, dan apa yang kita hadapi mungkin belum seperti apa yang kita kehendaki, tetapi di dalam setiap perjalanan hidup kita, Allah selalu mengingatkan kita supaya kita jangan gentar, supaya kita jangan tawar hati, supaya kita jangan takut. Bahkan kita mau dikatakan hari ini adalah kuatkan hati. Menguatkan hati bukan tanpa alasan, tetapi Tuhan memberikan janji, memberikan yang namanya pengharapan kepada kita, bahwa ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi tantangan, Allah menunjukkan sikap, Allah menunjukkan keberadaannya, Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang penolong, dengan mengatakan bahwa Allah itu yang akan datang sendiri untuk melakukan suatu pembalasan. Mungkin persoalan itu tidak datang dari diri kita, tetapi datang dari luar. Bahkan ada yang merencanakan untuk melakukan hal yang tidak baik tentang kehidupan kita. Mungkin sampai hari ini masih banyak orang yang membenci keberadaan kita. Tetapi sebagai orang percaya, jangan pernah sesali keberadaan kita dan jangan pernah kecut hati kita atau tawar hati kita. Karena Allah sedang berbicara dengan kita pada hari ini melalui firman-Nya, bahwa Allah akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Jadi kita tidak perlu membalas kejahatan orang lain, kita tidak perlu membalas sikap orang lain yang tidak baik kepada kita, kita tidak perlu membalas apapun yang dilakukan oleh orang kepada kita di dalam kejahatan, maka kita akan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Karena Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran semua kejahatan-kejahatan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan Allah sendiri yang akan memberikan pembalasan itu. Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Jadi kedatangan Allah adalah untuk menyelamatkan kita. Apapun pergumulan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dimanapun kita berada, ingatlah Allah kita adalah Allah penyelamat. Allah kita adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Karena Allah kita selalu ada untuk menyertai dan memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu peduli ke dalam kehidupan kami. Meskipun kami terkadang menjauh dari Engkau, terkadang kami bergumul dalam pergumulan kami dan kami jatuh ke dalam satu titik di mana kami tawar hati. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu agar kami kuat, agar kami tidak takut, karena kami mendapatkan pengharapan, yaitu Engkau adalah Allah yang akan datang melakukan pembalasan, Allah yang akan memberikan ganjaran sesuai dengan ukuran-Mu. Karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang betul-betul hadir untuk menyelamatkan kami.
Berkati kehidupan kami dan pekerjaan kami satu hari ini. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.